Shalom adik-adik. Selamat pagi. Gimana nih kabarnya adik-adik yang di rumah? Masih semangat ya tentunya buat mengikuti sekolah minggu. Pastinya Kak Bila. Coba dong suaranya adik-adik yang rumah. Kabarnya bagaimana nih? Baik. Kurang keras nih kayaknya. Kurang keras. Coba sekali lagi. Gimana nih kabarnya adik-adik? Ya luar biasa Kak. Ya ampun, sampai terdengar ya sampai sini. Iya dong. Bener banget. Semangatnya terdengar sampai sini. Nah, kalau adik-adik semangat buat mengikuti sekolah minggu, ya adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau memulai sekolah minggu. Sebelumnya kita mau berdoa dulu ya Kak Ocha ya. Iya bener banget. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau telah membangunkan kami, dan saat ini kami siap untuk mengikuti sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ini pasti di rumah sudah sarapan ya. Iya pastinya. Kalau sudah sarapan berarti sudah semangat banget nih. buat memuji Tuhan, pasti harus lebih semangat lagi ya. Iya bener Nah, banget. kalau semangat, kita mau memujikan dari terbit matahari. Nah, semangat ya adik-adik, yuk. Kakak-kakak di sini juga semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, ini kalau Kak Binta lihat dari sini ya Kak Ocha ya, adik-adik ini kok kelihatannya kurang semangat Masih ya. lemes-lemes ya Kak. Iya, ini masih lemes-lemes ini ya. Bener banget. Coba kita mau puji Tuhan sekali lagi. Kita lebih semangat lagi. Kita mau memujikan nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan gerakan ya. Kita Iya, mau bener memujikan banget. dengan Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya.
panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Udah semangat nih Kak kayaknya. Karena adik-adik sudah semangat ini, sudah siap ya buat mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau pujikan Ku Cinta Yesus. Ku cinta Yesus, Sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk adik-adik, sama-sama kita mau angkat tangan kita bilang, Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Shalom adik-adik yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan Kak Cornel dalam ibadah sekolah minggu online GBT Kristus Pengasih Kediri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak berharap kabar adik-adik semua luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Kakak juga mengingatkan kepada kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari yang indah ini, untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami, untuk kesehatan, kekuatan, serta berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu.
Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kalian melihat pengemis? Menurut adik-adik, apa yang paling dibutuhkan oleh pengemis? Hari ini, kakak akan menceritakan sebuah cerita dari Alkitab tentang seorang pengemis yang diberikan sebuah anugerah melebihi apa yang dia minta. Mari adik-adik yang di rumah, buka Alkitab kalian di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari, menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang telah kita baca, di situ menceritakan ada seorang pengemis yang lumpuh dari lahir. Setiap pagi, pengemis itu dibawa oleh teman-temannya dan diletakkan di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Pengemis itu duduk di sana untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, kira-kira pukul 3 petang, Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa. Petrus dan Yohanes memasuki pintu gerbang bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Ketika Petrus dan Yohanes akan masuk, orang lumpuh itu melihat mereka dan ia meminta sedekah. Pastinya, pengemis itu mengharapkan suatu pemberian seperti uang atau makanan yang biasanya diberikan orang pada umumnya. Tapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Petrus berkata tidak punya emas dan perak, tetapi dia berkata apa yang dia punya akan diberikan kepada pengemis tersebut. Apakah adik-adik tahu apa yang akan diberikan kepada si pengemis? Ya, Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu orang lumpuh itu bisa berdiri dan kedua kakinya menjadi sembuh. Kemudian pengemis itu berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat. Pengemis itu sangat bersuka cita
dan ia memuji-muji Allah. Akhirnya, pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Semua orang di bait Allah itu merasa takjub melihat mujizat Allah terjadi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Petrus dengan jujur mengatakan kepada pengemis tersebut tentang keberadaan dirinya dan Yohanes. Mereka tidak mempunyai sesuatu yang berharga yang diinginkan oleh pengemis itu. Tetapi Petrus menjanjikan sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang diinginkan oleh pengemis itu. Sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh pengemis itu. Ya, Petrus memberikan pengemis tersebut kesembuhan. Apa yang diterimanya mungkin bukan apa yang diharapkannya. Mengingat ia sudah terbiasa dan menerima keadaannya yang lumpuh sebagai bagian dari hidupnya. Tetapi Petrus memberikan kepadanya apa yang melampaui mimpinya. Untuk itu, Petrus menyatakan kepadanya tentang Tuhan Yesus, yang dalam namanya ada kuasa untuk menyembuhkan. Seperti Petrus, kita sebagai orang percaya juga diberi tanggung jawab untuk menyatakan kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu, kita harus selalu siap untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan adalah penting bahwa kita mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami supaya kami bisa menjadi seperti Simon Petrus dan Yohanes yang selalu menyaksikan kebesaran nama-Mu. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak, kita sudah sama-sama beribadah. Tentu anak-anak semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita akan doa bersama-sama untuk firman yang sudah kita dengar dan untuk keluarga kita masing-masing. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anak-anak-Mu sudah beribadah. Tuhan lihat dan tanamkan firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Berkati juga kehidupan anak-anak-Mu, masa depan mereka. Berkati juga papa mamanya dalam pekerjaan, dalam kekuatan kesehatan dan masa depan kehidupan. Kami percaya Tuhan sudah dengar doa kami, dan kami alaskan semua dalam nama Yesus. Izinkan hamba mengurapi dan memberkati anak-anak-Mu. Ayo anak-anak, kita angkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan, persekutuan dengan Roh menyertai anak-anak sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat-berkat. Haleluya.